Jumpa lagi bersama saya Hafiz di program Ngobrolin Politik. Kita bicara program-program yang membahas seputar politik dan pemerintahan. Bersama kita hari ini ada Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Pelalawan, Bapak Wan Kardiwandi. Selamat datang Pak, terima kasih kehadirannya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Hari ini kita akan membahas seputar pemilihan kepala daerah. Pelalawan adalah salah satu dari 9 daerah di Riau yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Pada tahun ini, Bapak M. Haris, Bupati 2 periode akan mengakhiri masa jabatannya, dan selanjutnya daerah Pelalawan ini akan memilih kepala daerah yang baru. Kepala daerah yang baru. Nah, sekarang kita akan banyak berbincang dengan Pak Kardiwandi, Wan Kardiwandi, mengenai berbagai persiapan menjelang pemilihan kepala daerah yang akan digelar di awal Desember nanti. Dengan tema menjaga hak rakyat hingga pelosok. Kita langsung saja kepada Pak Kardiwandi. Gimana Pak persiapan menjelang pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung awal Desember nanti Pak di Pelalawan? Ya, kita sudah menjalani beberapa tahapan. Ya. Tahapan penyusunan anggaran, kemudian sudah melakukan sosialisasi juga. Ya. Mulai November, sebelum tahapan kemarin itu ditunda, Ya. sampai sekarang kita laksanakan. Kemudian kita juga sudah membentuk panitia ad hoc, Ya. PPS dan PPK. Ya. Dan sekarang tahapannya adalah tahapan pencocokan dan penelitian, Ya. yaitu petugas kami PPDP mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan pemilih Ya. terkait pemilihan 2020 ini di Kabupaten Pelalawan. Waktunya coklit ini adalah tanggal 15 Juli, Ya. mulai kemarin 15 Juli sampai 13 Agustus. Ya. Terus sejauh ini apa saja yang kendala-kendala yang dihadapi KPU dalam persiapan pemilihan kepala daerah ini, khususnya karena kita kan saat ini kan pandemi COVID-19, Ya. kan banyak yang berubah karena adanya pandemi ini. Nah, di Pelalawan apa yang terasa dengan adanya pandemi ini yang terhadap persiapan pemilihan kepala daerah di Pelalawan? Ya, tentu perbedaannya karena di dalam masa pandemi seluruh petugas kami itu wajib mengikuti protokol kesehatan. Jadi seluruh petugas kami memakai alat pelindung diri. Misalnya PPDP ini yang mendatangi rumah warga untuk melakukan pendataan pemilih itu wajib menggunakan masker, kemudian pelindung wajah, face shield, juga memakai sarung tangan. Kemudian juga kami siapkan hand sanitizer-nya. Hand sanitizer untuk seluruh PPDP yang bertugas mendatangi rumah-rumah warga ini. Jadi kami selalu menyampaikan kepada petugas kami untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, karena itu menjadi kewajiban seluruh petugas jajaran KPU sampai ke tingkat desa. Terus ini kan Pelalawan wilayahnya luas Pak ya? Ya. Wilayah luas dan juga dengan infrastruktur yang tidak merata di semua tempat ya. Di semua tempat. Nah, bagaimana menghadapi kendala katakanlah jarak yang jauh dan juga keterpencilan seperti itu dalam menjalankan seperti sekarang ini coklit yang sedang dilakukan sekarang ini? Jadi kan di Pelalawan itu ada daerah yang dekat, ada yang daerah yang sulit. Yeah. Ada beberapa kecamatan yang daerah sulit akses jalannya dengan menggunakan berbagai moda transportasi. Kalau transportasi laut itu kecamatan Kolakampar dan kecamatan Teluk Mati. Ini termasuk daerah yang sulit juga untuk kita lakukan misalnya distribusi logistik. Kalau daerah daratan ada kecamatan Langgam, kecamatan Pangkalan Kuras dan kecamatan Ukui. Kecamatan Langgam, Ukui, Pangkalan Kuras ini ada desa dusun. Jarak dari dusun ini menuju desa induknya itu bisa sampai 6 jam. 6 jam perjalanan. Ya.
itu ke desa induk, belum lagi ke kecamatannya. Kecamatannya. 6 jam perjalanan. Jadi petugas-petugas kami ini itu tetap kami bentuk, mereka tetap menjalankan tugas dan mereka tetap dalam menjalankan tugas itu sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi seluruh petugas ini itu kan wajib di BIMTEK, wajib di rapid test, seluruhnya di rapid test. Kemarin yang dari Kecamatan Pangakuras itu dari Toro, daerah Toro ini jaraknya dari kecamatan itu sampai 7 jam. 7 jam? Iya, mereka naik motor, dikirim oleh kawan-kawan panitia kecamatan itu, mereka jatuh di jalan. Untuk pergi berangkat bimbingan teknis dan rapid test. Ya, rapid test. Tapi saya sangat bangga dan berterima kasih sekali kepada petugas kami. Meskipun jaraknya sangat jauh, mereka tetap berkomitmen dan semangat untuk menjalankan tugasnya. Nah, ini untuk dalam masa tahapan bimbingan teknis. Juga nanti saat pendistribusian distribusi logistik ini setiap kali pemilu atau pemilihan selalu kami antisipasi dengan mendistribusikan terlebih dahulu logistik ini ke daerah-daerah sulit ini. Misalnya daerah yang terdekat itu 1 hari atau 2 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi yang daerah jauh ini kami kirimkan 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Kami antisipasi seperti itu. Untuk mengetahui kendala yang jadi lebih antisipasi lebih awal. Antisipasi lebih awal. Alhamdulillah selama pemilihan kepala daerah sebelumnya strategi ini kami buat itu berhasil. Berhasil. Oke, masih banyak yang akan kita bahas bersama Bapak Puan Kardiwandi, Ketua KPU Pelalawan. Tapi sebelum itu kita rehat dulu sebentar. Pelaksanaan pilkada di daerah pelosok bukanlah perkara mudah. Secara teknis penyelenggaraan pemilu cukup ekstra berat. Hal inilah yang tergambar di 2 desa di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Tepatnya di Desa Gambut Mutiara, Kecamatan Teluk Meranti, dan Desa Sungai Emas di Kecamatan Kuala Kampar. Akses yang sulit dan jarak yang jauh menjadi kendala bagi para petugas. Baik untuk tahapan coklit data pemilih, distribusi logistik, hingga pengawasan. KPU memiliki tanggung jawab dan amanah untuk tetap menjaga hak politik masyarakat yang berada di pelosok sekalipun. Nah, seperti apa upaya yang dilakukan oleh KPU Pelalawan? Simak selengkapnya dalam program Ngopi, Ngobrol Politik, Tribun Pekanbaru. Oke, terima kasih. Masih bersama program Ngopi, Ngobrol Politik bersama Bapak Ketua KPU Pelalawan, Bapak Wan Kardiwandi. Pak Wan Kardiwandi, ini kita sekarang bicara tentang dari sisi pemilih, dari sisi masyarakat. Dalam situasi seperti sekarang, karena COVID dan juga ini diikuti dengan kelesuan ekonomi juga. Nah, sekarang ada pesta politik yang akan dijalankan. Nah, gimana kira-kira antusiasme masyarakat menghadapi pilkada ini menjelang pemilihan kepala daerah yang baru dari pantauan Pak Kardiwandi sampai sejauh ini? Ya, jadi KPU Pelalawan tentu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Tentunya juga kami dengan stakeholder menyampaikan misalnya Kesbangpol Kesbangpol untuk juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kegiatan kita dalam pemilihan ini. Kesbangpol dari 12 kecamatan mereka melaksanakan sosialisasi turun ke kecamatan. Begitu juga KPU juga sosialisasi melalui tatap muka, kemudian juga melalui media daring, sosialisasi juga media luar ruang, misalnya spanduk, kemudian selebaran itu juga kami sampaikan untuk mengajak masyarakat agar ikut untuk memeriahkan pemilihan 2020 ini.
kegiatan sosialisasi itu kami sampaikan juga bahwa misalnya pada hari pemungutan suara itu masyarakat yang takut untuk datang ke TPS karena petugas kami itu sudah mengikuti protokol kesehatan, memakai APD tadi. Jadi KPPS itu memakai sarung tangan, masker, juga pelindung wajah. Kemudian juga setiap pemilih itu diberikan sarung tangan plastik. Setiap satu pemilih. Satu pakai, satu langsung buang. Itu akan dikasih, kami siapkan kantong plastik untuk selesai pakai, masukkan di kantong itu. Agar ini kan pakunya satu itu, satu pakunya. Jadi setiap pemilih itu dia memegang paku tidak memegang langsung, tapi plastik. Juga paku itu setelah digunakan oleh pemilih nanti akan disterilkan lagi oleh petugas kami. Nah, selesai misalnya saya selesai milih, nanti petugas kami semprot dengan desinfektan. Nah, itu. Juga tinta itu kalau pada pemilihan sebelumnya itu kan celup. Kalau sekarang tidak. Sekarang diteteskan. Ditetes jadi safety-nya untuk penyelenggaraan protokol kesehatan itu sangat diperhatikan pada hari pemungutan suara. Ini antisipasi agar masyarakat jangan takut untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Itu sudah kita ikuti protokol kesehatan. Inilah langkah-langkah kita. Kemudian juga kita dalam proses pembuatan video sosialisasi. Proses pembuatan video sosialisasi dalam rangka bagaimana mengajak masyarakat untuk memilih pada hari pemungutan suara. Pada intinya itu datang ke TPS pada hari 9 Desember 2020. Juga kami ada kegiatan rutin bincang-bincang namanya di radio Pelalawan. Radio milik pemerintah. Jadi dalam 1 bulan itu ada 2 kali. Kami atur jadwalnya itu. Nah, inilah langkah-langkah kami yang kami susun agar masyarakat mau datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Jadi secara umum masyarakat menanggapi pilkada ini dengan antusias atau apakah ini melihat ada yang lain atau ada pertanyaan-pertanyaan atau gugatan bahwa kenapa sekarang dilaksanakan ketika kondisi seperti ini? Apakah ada gugatan-gugatan seperti itu dari masyarakat dalam sosialisasi selama ini? Ya, tentu sah-sah saja jika ada beberapa pandangan yang berbeda di masyarakat terkait kenapa dalam masa pandemi ini pilkada itu tetap dilaksanakan juga. Dan itu kami sudah berikan penjelasannya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti itu. Kalau kita lihat antusias juga, kita kan memantau juga di lapangan bahwa masyarakat cukup antusias dalam pelaksanaan pilkada kali ini. Saya pantau seperti itu. Mungkin juga bagi kita masyarakat kita perhelatan politik ini seperti kadang-kadang sebuah intermezzo dalam kehidupan rutin sehari-hari juga kali ya. Jadi ketika ada perhelatan juga mereka tetap rame-rame. Memang yang kita harus perhatikan keamanan mereka di tengah pandemi sekarang ini. Kembali ke daerah-daerah yang terpencil tadi yang jauh jauh dari itu. Nah, gimana sosialisasinya supaya efektif terhadap mereka ini, terhadap supaya mereka aman mengajak mereka ke TPS, kan jauh ini tempatnya. Kalau di kota kan lebih gampang kita untuk menjangkau masyarakat. Nah, di daerah-daerah gimana? Petugas kita kan sampai ke desa-desa. Nah, termasuk PPDP ini kan termasuk petugas kita. Jadi dalam menjalankan tugas ini, panitia kecamatan, panitia desa, kemudian petugas pemutaran data pemilih itu, juga kami minta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasinya pada intinya datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 dan jangan takut datang ke TPS karena di sana akan diatur pada pemutarannya diatur berdasarkan protokol kesehatan diatur jaraknya diatur. Tadi sudah saya sampaikan petugas kami menggunakan APD, sarung tangan, kemudian disediakan tempat cuci tangan juga. Jadi daerah-daerah pelosok itu kami sampaikan kepada petugas kami untuk menyampaikan kepada masyarakat. Apalagi PPDP ini kan mereka mendatangi rumah ke rumah.
Nah, jadi sosialisasinya langsung gitu. Door to door ya? Iya, door to door. Iya. Terus ini terkait juga dengan suasana di masyarakat terhadap kepemimpinan, menyambut kepemimpinan baru di Pelalawan gitu ya, terhadap kepemimpinan. Nah, seperti apa suasananya yang ditangkap oleh Bapak Wan Kardiwandi ini atau KPU secara umum terhadap katakanlah pergantian kepemimpinan di Pelalawan terkait dengan menyambut kedatangan pilkada nanti? Ya, kami kan melihat di lapangan ya. Iya. Di lapangan pembicaraan atau pembahasan tentang pilkada ini tentu menjadi hal yang sah-sah saja menurut kita di masyarakat. Ada yang pro ke satu pihak, ada yang pro ke pihak lain. Dan saya lihat secara positif saja bahwa hal ini menjadi sah-sah saja. Dan karena ada pembicaraan-pembicaraan seperti ini, itu nampak antusias masyarakat Pelalawan itu untuk memeriahkan dan mensukseskan pilkada 2020. Kalau kami melihat seperti itu. Ya, berarti ada antusias, ada semangat gitu ya. Ada semangatnya. Oke, kita masih ada satu segmen lagi. Kita akan masih ada bincang-bincang lagi dengan Bapak Wan Kardiwandi, Ketua KPU Pelalawan. Untuk acara ini bisa disaksikan di kanal Tribun Pekanbaru di YouTube dan juga ada di Instagram dan juga ada di Facebook Tribun Pekanbaru. Assalamualaikum. Dari Bumi Lancang Kuning Riau, saya Abdurrahman, Komisioner KPU Riau dan keluarga besar Divisi Data KPU se-Riau mengajak encik-encik, tuan-tuan, puan-puan untuk pakai masker bila keluar rumah. Ini masker saya. Mana masker Mika? Menggunakan masker adalah salah satu bentuk upaya kita dalam mencegah penyebaran COVID-19. Kalau tak penting betul, guna di rumah aja. Makacil, bubuhan, dan sanak seberataan, yuk kita pakai masker, terutama ketika kita keluar rumah untuk menghindari penyebaran virus corona. Bapak, Ibu, encik, tuan dan puan, serta saudara sekalian, mari kita gunakan masker pada saat di luar rumah. Macam saya nih, Suai. Hai di sanak segalanya, kalau harus keluar rumah, gunakan masker. Jaga jarak. Cocok? Terima kasih ya. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan dimanapun kita berada, jika keluar rumah selalu menggunakan masker. Encik-encik dan puan-puan jangan lupa pakai masker ketika beraktivitas di luar rumah demi kesihatan kita bersama. Untuk memutus penularan COVID-19, mari kita gunakan masker untuk kesehatan kita. Ini maskerku, mana masker saudara? Mari kita cegah penularan COVID-19. Jaga kebersihan dan kalau keluar rumah lupa pakai masker. Saudara-saudara semua, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Jaga kesehatan, jaga jarak, tetap di rumah, sering cuci tangan, gunakan masker. Ini maskerku, mana masker? Baru kota bertuah, kotanya elok banyak dikenal. Mari ikuti anjuran pemerintah agar wabah corona cepat hilang. Iko masker awak, mana masker? Teruntuk kamu yang harus keluar untuk menafkahi keluargamu. Doa kami menyertai. Terima kasih, masih bersama Ngopi, ngobrolin politik bersama Bapak KPU Pelalawan, Bapak Wan Kardiwandi. Pak Wan Kardiwandi, ini kita bicara tentang, tentu kita juga bicara tentang kerawanan, kendala, dan juga antisipasi yang akan dilakukan. Kan itu seperti itu tetap harus ada yang diantisipasi, karena jedanya masih ada waktu beberapa bulan lagi. Nah, kira-kira dari pandangan KPU, apa yang kendala-kendala atau titik-titik rawan yang diwaspadai sejauh ini untuk masa yang akan datang? Biasanya pertama itu data pemilih ya. Data pemilih menjadi rawan apabila ada pemilih yang berhak masuk di data pemilih
ternyata dia belum dimasukkan ke daftar pemilih. Kita sudah melakukan antisipasi itu agar masyarakat yang berhak masuk daftar pemilih itu dimasukkan oleh petugas kita. Misalnya kita punya laporan harian joblit itu. Jadi setiap petugas PPDP wajib melaporkan setiap hari kepada kita hasil kerja mereka selama masa tahapan itu. Misalnya itu. Kemudian juga penting misalnya keterlambatan logistik ya. Logistik, misalnya logistik terlambat oleh penyedia menyampaikan ke kita. Kita antisipasi dengan lebih awal melakukan komunikasi dengan pihak penyedia agar barang yang kita pesan itu sesuai dengan tahapan. Kemudian juga distribusi logistik, karena bulan 12 itu kan biasanya musim hujan itu. Musim hujan ya. Biasanya musim hujan. Itu juga menjadi perhatian kita. Sekarang sudah mulai kita pikirkan langkah-langkahnya seperti apa. Nah, hal termasuk juga pencalonan misalnya. Pencalon, cuman sekarang kan agak pencalonan, kalau dulu ada dualisme kepengurusan ya, kalau sekarang kan tidak. Nah, itu antisipasi terhadap isu-isu ini kan selalu menjadi isu penting setiap pemilu atau pemilihan. Nah, itu langkah-langkah itu sudah kita susun untuk mengantisipasinya seperti apa. Oh ya, terkait tadi yang bulan Desember tadi ya, yang bulan Desember itu musim hujan dan juga ada beberapa wilayah yang harus dijangkau jauh. Nah, secara konkretnya apa yang sudah disiapkan oleh KPU untuk antisipasi ini, Pak, supaya hak pilih mereka di daerah nggak terganggu oleh persiapan-persiapan seperti ini? Ya, misalnya musim hujan itu kan TPS-nya, TPS kita sudah mulai menyusun rencana agar TPS-nya jangan berada di tempat rendah. Karena musim hujan kan banjir. Nah, jangan di TPS-nya jangan di tempat rendah. Usahakan cari tempat tinggi misalnya. Tahu kalau daerah sering banjir itu di gedung sekolah misalnya dibuat di situ kan. Nah, antisipasi itu udah mulai kita rancang. Itu kan tadi saya bilang salah satu contoh saja. Masih ada beberapa antisipasi yang kita susun rencananya untuk mengantisipasi bulan 12 itu musim hujan. Nah, kalau kerawanan secara antar kandidat atau antar partai politik yang kira-kira yang jelang nanti setelah nanti pendaftaran nanti ada kelompok pendukung ini dengan kelompok kubu yang lain, nah seperti apa Pak KPU melihatnya sejauh ini dari, karena seperti tahun pemilu yang lalu kan ada panas juga antara satu kubu dengan yang lain, walaupun kemudian berakhir nggak berakhir lumayan ini ya, tapi tetap ada panas seperti ada pawai pawai kemenangan yang sempat ya bikin suhu politik di Palembang cukup panas juga waktu itu. Nah, seperti apa KPU melihatnya jauh ini? Ya, alhamdulillah ya, pengalaman kita sebelumnya pelalawan ini terkait dengan isu antar pasangan calon itu kan cukup sejuk ya. Cukup sejuk, jadi tidak begitu memanas lah situasinya. Sampai sekarang kami lihat kondisinya tetap kondusif. Kami lihat di pelalawan situasinya, komunikasi kami kan melihat di lapangan ya. Lapangan. Perhatikan komunikasi antar masyarakat yang terjadi pembicaraan di lapangan itu masih kondusif, masih sejuk ya, saya tengok masih ketawa-ketawa aja. Masih ketawa karena itu kan banyak teman-teman kita juga kan masyarakat. Teman-teman kita juga. Jadi kalau saya lihat masih sampai sekarang masih kondusif ya. Masih kondusif ya. Ya, terus nah untuk menggait pemilih ya, setelah meyakinkan datang ke TPS, apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat pada saat ini untuk meyakinkan mereka untuk datang ke TPS? Ya, saya mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Itu tepat pada hari Rabu.
Hari Rabu. Jangan takut datang ke TPS karena petugas kami sudah menggunakan alat pelindung diri lengkap. Ya. Ya, tidak hanya masker tapi juga pelindung wajah. Ya. Petugas kami juga menggunakan sarung tangan. Juga kami di TPS kami sediakan pencuci tangan. Ya. Kami siapkan sarung tangan. Paku coblos itu selalu disterilkan dengan disinfektan. Nah, jadi kami mengimbau kepada masyarakat Pelalawan, mari sama-sama kita sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan tahun 2020 dengan datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Ya. Berapa target pemilih yang dipatok oleh KPU Pelalawan untuk kali ini? Kami minimal 75%. 75%. Ya. Itu optimis itu Pak? Optimis kami. Optimis. Bagaimana dengan perbandingan dengan pilkada sebelumnya? Memang pada 2015 tingkat partisipasi itu kan kisaran 69%. Nah, 2015 di Pelalawan. Ya. Nah, tentu sekarang kami menaikkan target tingkat partisipasi, pertama dengan indikator data pemilih yang valid. Itu sangat mempengaruhi itu. Ya. Kemudian juga kesadaran masyarakat untuk ikut memilih pada setiap pemilu atau pemilihan. Itu kesadarannya sangat tinggi. Kita bisa contohkan pada pemilu 2019 kemarin. Nah, itu beberapa kenapa targetnya kami naikkan menjadi 75% minimal ya. Apakah itu mengabaikan kekhawatiran COVID tadi 19 itu dengan menaikkan target, apa menafikan itu tadi? Tidak, itu tidak dinafikan ya, tidak dinafikan karena seperti yang kami sampaikan di awal bahwa seluruh petugas kami itu sudah menggunakan protokol kesehatan, termasuk juga nanti pemilih di TPS. Itu sudah kami perhitungkan. Gitu. Oke, begitu saja bincang-bincang kita dengan Ketua KPU Pelalawan Pak Karyadi. Pak Karyadi, terima kasih hadir di Pekanbaru. Semoga pelaksanaan pilkada di Pelalawan berhasil lancar dan sukses sehingga terpilih pemimpin baru yang sangat diharapkan oleh rakyat, yaitu pemimpin yang benar-benar diharapkan untuk membawa kemajuan bagi Pelalawan. Terima kasih Pak Karyadi.